Selamat datang di IT Lead Up. Saya Eripka dan di sini kita akan mendalami visi, misi, dan strategi para eksekutif perusahaan di bidang IT. Di episode kali ini, kita berbincang dengan Ibu Royanilo atau yang akrab disapa Bu Poni, CEO Helios Informatika Nusantara. Helios merupakan salah satu anak perusahaan dari CTI Group yang fokus pada solusi infrastructure, digital IT, dan cloud. Bu Poni dikenal dengan filosofi kepemimpinan Play with Your Limits dan dedikasinya dalam mengembangkan sejak awal berdirinya Helios. Mari kita simak perjalanan, tantangan, dan visi Helios untuk menjadi digital technology partner. Key business decision, innovation, and leadership. IT Lead Up. Selamat siang Bu Poni. Siang Ripka. Terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber di episode IT Lead Up hari ini ya Bu. Sama-sama Ripka. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan mengenai Helios atau mungkin perjalanan Bu Poni nih di dunia IT, sebelumnya kita mulai yang lebih santai sedikit kali Bu ya, nggak masalah. Apa tuh? Oke, Ibu kalau waktu luangnya itu sekarang hobinya ngapain sih Bu mungkin? Waktu luang ya? Mungkin banyak dipakai buat baca buku ya. Karena kan anak udah gede juga ya. Kalau weekend gitu diajak keluar juga udah nggak mau ya. Jadi ya kalau ada waktu luang saya senang baca sih. Oh gitu? Iya. Buku apa Bu yang lagi dibaca sekarang? Sekarang lagi baca, mungkin juga udah banyak yang tahu ya, Atomic Habits. Atomic Habits? Ya, yang pengarangnya James Clear. Oke, itu tentang apa Bu bukunya? Saya suka baca buku yang mengenai mindset, mungkin yang berhubungan dengan psikologi gitu ya. Jadi kalau si Atomic Habits itu mengenai perubahan kecil, tapi bisa memberikan hasil yang besar. Jadi tiny changes but remarkable results. Bagus banget loh. Saya sih sangat rekomen ya untuk baca, terutama anak muda yang ingin mengubah bad habits, tapi kayak kok susah banget gitu ya. Padahal perubahan kecil setiap hari itu bisa memberikan hasil yang beda sekali gitu. Oke, sepertinya saya juga harus baca juga nih Bu, karena kebetulan seleranya cukup berbeda nih. Saya lihat Ibu selera buku atau mungkin karya itu lebih yang filosofikal ya. Iya, saya tidak terlalu suka fiktif. Kalau fiktif lebih suka nonton. Oh, oke. Nah, sepertinya ini sedikit menarik ya untuk karakternya Bu Poni sendiri, karena tertarik dengan filosofi. Saya juga dengar-dengar Ibu juga punya filosofi sendiri nih. Dengar yang mana tuh? Saya dengar Ibu punya filosofi yang namanya Play with Your Limits. Oh iya, Boleh saya sangat suka dengan dan sering saya cerita juga sih tentang Play with Your Limits ya. Nah, boleh dong cerita lagi ya Bu. Bu nggak bosan kan kalau cerita-cerita lagi? Oh iya, nggak apa-apa. Play with Your Limits memang saya selalu pakai sharing mengenai ini, terutama di onboarding anak-anak Helios. Nah, sebanyak Play with Your Limits saya juga dapatnya belajarnya dari bos saya sebelumnya di perusahaan saya dulu ya gitu. Jadi waktu saya kerja di IBM, setiap hari ya pasti ada new challenge ya, dikasih assignment baru. Nah, pernah sekali saya dikasih assignment yang cukup berat sih buat saya, karena saya relatifly baru, tapi diminta bikin suatu proposal yang cukup kompleks, tapi waktunya itu mepet. Jadi dalam sehari itu harus kelar, dan itu mau dipresentasikan buat C-level gitu ya. Nah, buat saya yang masih baru, buat saya itu impossible gitu, dan saya sangat takut. Saya takut bahwa tidak bisa meet expectation ya dari segi quality, dari segi timeline gitu. Tetapi ya saya kayak ya nggak punya choice juga ya, karena udah di-assign ya harus beres gitu. Jadi ya saya kerjain overnight, ya bisa dibilang nggak tidur demi menyelesaikan proposal tersebut gitu ya. Jadi besok itu harus ready, dan somehow ya kalau kita mindsetnya itu harus kelar gitu ya, harus bisa gitu. Dan akhirnya bisa juga dan berhasil gitu. Nah, setelah selesai, bos saya come to me again. Dia datang dan dia mengatakan, "Pon, you did it. Actually, you are playing with your limits," gitu. Lalu saya maksudnya apa gitu? Dia bilang, lu tidak sadar gitu dengan kemampuanmu kalau lu sendiri itu tidak menantang batasan dari kemampuan kita. Nah, dimaksud batasan adalah pada saat kita di-assign sesuatu yang susah, kan di posisi kayak, oh something new, saya bisa nggak ya? Kalau kita itu fokusnya harus bisa, sebab kita mengangkat bar kita kan.
Nah, itu playing with your limits adalah kita itu bermain dengan batasan kemampuan, dan sebenarnya itu bar ini something yang fleksibel, bisa diangkat terus-menerus. Pada saat kita berhasil angkat, itu artinya kita naik kelas. Gitu. Oke. Nah, apakah filosofi ini juga Bu Poni terapkan ke teman-teman di Helios, Bu? Oh iya, banget. Kayak gimana tuh? Apalagi anak-anak sekarang ya. Apakah Bu Poni seperti bos Bu Poni kayak semalam jadi gitu? Apakah seperti itu, Bu, atau gimana? Enggak, kalau buat anak-anak Helios, saya selalu cerita bahwa play with your limits is important if you want to become someone that better gitu ya. Itu maksudnya apa? Seringkali kita mendengar anak-anak bilang stres, saya stres gitu. Sebenarnya stres itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Kalau kita lihat ya, kita bisa stres itu karena apa? Kita stres ya karena kita mencoba sesuatu yang baru dan kita belum bisa. Makanya ada unsur stres ya. Artinya apa? Ya, ini kita diuji lagi nih. Pada saat kondisi stres mencoba sesuatu yang baru, dan sekarang kalau kita lihat stres tapi kita meyakinkan diri kita harus bisa nih, kita coba dan kita bisa. Artinya kan kita berusaha mengangkat bar. Nah, kalau stres kita tanggapinya itu suatu beban, itu yang bahaya. Pada saat kita anggap stres itu suatu beban, kita cenderung apa? Turun barnya. Ya, selalu saya pesan ke anak-anak, suatu assignment baru, suatu challenge, itu kesempatan untuk kita mengangkat bar ini, limits ini. Dan kalau sudah berhasil, pasti apa? Confidence levelnya dapat. Pasti lebih baik sebagai kita secara pribadi gitu ya. Pasti secara skill pasti udah naik ya, secara kemampuan naik. Maka saya selalu ingatin anak-anak di Helios gitu, jangan takut untuk play with the limits gitu. Justru kalau ada tantangan baru, ayo langsung bilang I want to try it gitu. Nah, itu yang selalu saya encourage anak-anak di sini sih. Oke, udah masuk nih ke prosesnya. Ibu juga tadi sudah cerita, sempat menyinggung sedikit pengalaman Ibu di perusahaan sebelumnya, IBM, itu perusahaan IT juga ya, Bu? Ya? Betul. Nah, berarti ini Women in IT kan sebuah hal yang spesial mungkin ya, karena kebanyakan orang konotasinya IT itu kebanyakan laki-laki gitu. Laki-laki gitu betul. ya. Nah, mungkin bisa cerita nih, Bu, perjalanan Ibu di dunia IT sejauh ini sampai bisa menjadi CEO loh di Helios gitu, seperti apa sih, Bu? Kalau dibilang woman in tech gitu ya, saya juga lulusan IT sih. Saya lulusan computer science ya. Jadi ya kalau we talk about 20 years ago ya, memang saya ingat satu angkatan aja kayaknya wanitanya aja kayaknya cuma 8 orang, betul. Satu angkatan waktu itu di UGM 80-an orang, wanitanya cuma 8, nggak nyampe 10 orang lah, memang sedikit sekali ya. Kan di saat itu kayak teknologi itu memang bukan industri yang cocok buat wanita kali ya. Jadi memang sangat peminatnya termasuk dikit gitu. Tapi saya melihatnya beda gitu. Saya melihat ya kalau justru yang dikit itu yang saya cari gitu. Jadi saya lulusan computer science ya. Nah, tentu lulusan computer science saya juga cari perusahaan yang seputar IT dong. Percaya atau enggak, first year saya juga sebagai developer. Sebenarnya I have a very technical background ya. Jadi, tapi sebelum lebih lanjut, emang Bu Poni melihat IT itu pada zaman itu ya, mungkin 20 tahun yang lalu ya. Mungkin IT, ya saya 20 tahun yang lalu saya ngapain ya, kayak palingan sosial media, Facebook belum ada, email bahkan pun belum ada. Email belum ada. Nah, email awal-awal banget lah, tapi ya bukan semua orang ngerti email juga gitu ya, dan tidak common untuk sebagai media communication pun bukan hal yang common sih. Ya, apa yang membuat Ibu melihat itu sebuah hal yang biasa kan orang pengennya yang udah lebih tahu lah ya, maksudnya udah lebih common gitu. Nah, ini hal yang baru ini apa yang Ibu lihat waktu itu? Waktu itu karena kan saya besarnya juga di daerah ya, saya besar di Kalimantan gitu. Jadi buat orang yang punya komputer itu kayak keren banget gitu. Jadi ya saya pingin bisa menjadi orang keren yang bisa mengoperate barang keren itu. Gitu ya. Sebuah mimpi anak muda. Iya. Jadi saya berpikir ya saya mau ngambil kuliah itu supaya bisa mengoperate si komputer ini gitu ya. Jadi ya itu yang membuat saya itu ngambil jurusan itu, walaupun sebenarnya nggak terlalu tahu itu sebenarnya apa gitu. Bahkan waktu itu saya join, maksudnya kuliah pun tidak tahu itu bikin programming. Saya pikir ya komputer ya hardware
ya kayak reparasi ya. Ngerakit juga. Kayak ini gitu ya, tapi ya nggak Hmm. tahu kalau sampai programming segala macam. Jadi lebih ke ya kayak keren kalau saya bisa mengoperate ini, saya bisa ini berarti wah hebat Oke. sekali gitu. Cuma sesimpel itu sih. Oke, nah terus Ibu langsung masuk ke dunia kerja, real life-nya ini jadi as a developer. Ya, Tahun seperti pertama apa? programmer. Nah kebetulan waktu itu ada opening perusahaan Malaysia sebanyak yang membuat aplikasi core banking yang cukup terkenal di Indonesia lah ya. Jadi saya join di situ pertama kali ya jadi programmer. Kira-kira setahun. Nah setelah itu again saya pingin cari multinational company yang lebih besar. Nah, waktu itu IBM ada opening Team Blue, which is itu fresh graduate hire program gitu ya. Nah, saya apply dan keterima juga. Jadi di angkatan saya itu ada 12 orang yang keterima untuk masuk ke program Team Blue. Nah, cuma memang IBM yang mengubah career path saya nih gitu ya. Saya start dengan very technical gitu ya dari programmer. Masuk ke IBM first year saya sebagai pre-sales, tapi setelah itu dibelokin ke jalur sales. Sampai hari ini makanya jadi lebih sales banyak di manager, dunia. sales director, jadi udah. Jadi sales. Iya, jadi career path saya udah ke arah sales gitu. Oke, nah dari dari sales itu Ibu jadi tahu dengan CTI Group atau bahkan Helios ini itu munculnya dari mana nih Bu? Nah Bisa betul, dapat jadi opportunity. saya kenal CTI Group sebenarnya karena CTI kan salah satu distributornya IBM ya pada saat Oke. itu gitu. Jadi memang saya waktu itu CTI juga baru bangun deh, baru berdiri gitu. Jadi memang masih banyak interaksi, bahkan sampai ke levelnya presidennya itu saya berinteraksi lah ya, sering ke customer bareng, bantuin presentasi, solutioning, bikin solusi, proposal bareng. Jadi memang cukup kenal CTI gitu ya. Tapi ya sejak waktu dengan berbagai kesibukan, lalu saya juga punya tim makin besar, ya udah makin berkurang karena yang berinteraksi kebanyakan tim saya dengan teman-teman di CTI. Nah, ya saya juga nggak pernah nyangka sih. Lalu one day Pak Hari CEO-nya CTI sebenarnya just ajak makan-makan, just pingin Pon yuk lama udah nggak ngobrol yuk ketemuan gitu. Ternyata sambil makan dia tiba-tiba tanya gini, Pon saya mau buka PT baru, mau nggak join ke sini? Jadi ya bisa kebayang lah ya responnya gimana sambil makan, tau-taunya itu is a job offer gitu ya. Ya lagi makan nih Bu, ada offering kayak gitu, mungkin ada kesel-kesel dikit ya. Saya merasa tiba-tiba kok makanannya itu jadi nggak berasa. Karena kaget. Nah, Ibu langsung terima atau gimana tuh? Langsung kayak oke gas gitu kan, atau apa ini? Nah lucunya lagi, saya langsung jawab no. Oke. Saya langsung jawab, Wah. Enggak Pak, saya tidak pernah punya plan untuk jadi entrepreneur, saya bilang gitu. Cuma saya bilang memang ada satu hal yang saya sangat suka dan saya pingin kalau one day saya udah pingin tidak di area sales, saya tuh pingin ke bagian HR gitu. Saya ada bring up tentang itu gitu. Dan Pak Hari pintar banget, dia langsung bilang gitu, you don't need to wait. Lu come here, katanya, lu datang ke sini, you build the company, you build your own company, you hire people yang lu mau, you build your own culture, is more than just HR, dia bilang gitu. Jadi saya berpikir ulang lagi, ya kalau sudah dikasih kepercayaan, dan memang juga kayak mungkin kita juga kayak ada rasa penasarannya ya, mungkin saya juga bisa ya gitu ya, kayaknya menarik ya gitu. Ya akhirnya ketakutan saya yang selalu lihat dari sisi bisnis, merunning suatu bisnis itu hilang. Kayak ada sesuatu yang saya excited dan saya ingin pursue jadinya. Ya jadi ada itu yang membalance sehingga akhirnya saya say yes sih. Oke, dan lahirlah Helios gitu ya Bu ya. Lahirlah Helios ya. Karena akhirnya Bu Poni say yes. Ya sekarang isinya anak-anaknya juga ada banyak. Ya oke. Nah mungkin kita ngomongin dari sisi bisnis dulu ya Bu untuk Helios sendiri. Nah awalnya ini Ibu ingin mengarahkan Helios itu di bisnis apa? Memang karena Helios itu didirikan pada saat ditunjuk sebagai distributor HPE. Hewlett Packard. Di mana ya salah satu distributor infrastruktur ya. Jadi server storage ya.
which is memang CTI juga sangat besar sebagai distributor, rata-rata memang produknya masih seputar infrastruktur. Jadi nggak ada bedanya juga. Agak beda mungkin Samsung. Oh, oke. Samsung mobile devices, dan mungkin this is something new to the group gitu ya. CTI biasa jual barang besar enterprise, tiba-tiba kita jualan barang smartphone, tablets, mobile devices gitu ya. Nah, pada saat itu Samsung buka divisi baru ya, Samsung B2B. Jadi mereka kalau kita bicara retail kan B2C ya. Samsung itu waktu itu buka divisi B2B. Dan mereka mencari distributor baru. Ya, sehingga mereka bilang gini aja deh. Helios jadi distributor pertama kita deh untuk B2B. Ya, jadi Helios itu ditunjuk sebagai distributor B2B Samsung. Ya, kita coba berpikir solusi apa lagi nih yang bisa kita jahitin, karena kalau mobile devices ya kayak jualan barang doang gitu ya. Kita mulai kepikiran kalau misalkan nih ada deployment ribuan devices, itu cara manage-nya gimana? Itu pasti juga customer nggak kesulitan dong. Mulailah kita kepikiran jualan MDM, Mobile Device Management. Nah, dan kebetulan sekali waktu kita coba jualan pasarkan MDM, customer itu melihat, oh ini benar-benar sangat membantu. Tetapi budget untuk MDM itu relatif lebih kecil, ya, sehingga customer kayaknya suka dengan features-nya, tapi untuk budgetnya mereka itu kayak nggak bisa gitu, terlalu tinggi gitu. Nah, disitulah mungkin itu mengubah Helios sih. Di saat itu customer bertanya, kalau ada solusi yang featuresnya misalkan nih, saya cuma butuh 10, ya udah cukup jual saya 10 karena di market sebab solusi MDM udah banyak. Ya, cuma rata-rata kan cukup enterprise ya, misalkan nih featuresnya mungkin ada 100 gitu ya, padahal customer cuma butuh 10 features, cuma secara pricing nggak bisa ya, harus beli package gitu. Nah, customer ada ide, coba kalau ada solusi yang ya cukup mengakomodasi 10 feature saya mau dengan budget yang saya punya gitu. Nah, that comment itu kita itu coba pikir gimana cara ya. Nah, kebetulan karena kita juga, saya juga punya pengalaman sebagai developer ya. Jadi kita coba mencerna, sebenarnya something yang possible sih gitu. Nah, waktu itu kita coba kita develop ya 10 features tersebut dan lakukan testing bareng customer, and it works. Dan customer merasa, yes, this is what I need gitu ya. Inilah yang saya butuhkan itu. Nah, itulah awal dari lahirnya ya produk Helios sendiri yang namanya Helios Mobility Suite, ya, HMS. Jadi titik perubahannya Helios dari distributor atau bisa dikatakan value added distributor, supaya bisa develop produk sendiri. Betul, gitu ya, Bu? betul. Nah, dan milestone itu membuat kita makin confident gitu bahwa kita bisa loh. Tidak hanya sekedar infrastruktur, kita tuh punya kemampuan untuk jual solusi. Nah, disitulah kita juga menambah cloud solutions. Cloud solutions itu kan nggak bicara tentang IaaS doang ya, solusi di atasnya banyak sekali. Jadi kita mulai makin yakin, makin confident, sehingga technical kompetensi yang kita build pun itu tidak terbatas hanya untuk mensupport infrastruktur. Ya, bahkan di level database, di level yang platform ya, bahkan di level SaaS ya. Jadi kita mulai bermain solution stack yang lebih lebar. Bu Poni sendiri saat ini ingin para penonton mungkin atau industri di luar sana melihat Helios sebagai perusahaan apa nih sekarang? Oke, kalau awalnya pada saat kita mendirikan Helios, ya divisi kita selalu memput identity kita itu infrastructure solutions provider ya. Ya, kita udah pengen berubah sih. Kita visi baru kita memput identity kita sebagai digital technology partner ya. Karena itu jauh lebih luas ya. Dan dengan kita mengubah visi itu sebenarnya tidak hanya dari sisi produk. Kita juga customer yang kita temuin gitu ya. Sebelumnya kan rata-rata pasti
orang IT ya, baik itu orang infra, orang aplikasi, tapi masih dengan teman-teman di IT gitu ya. Pada saat kita berbicara digital technology partner is more than just IT. Jadi kita juga bertemu dengan bisa orang finance, bisa orang marketing, orang HR gitu ya. Karena kalau kita lihat sekarang decision maker walaupun itu mungkin tetap pembelian teknologi, pembelian IT gitu ya. Tapi decision maker itu bisa di-decide dari justru non-IT people gitu. Sehingga kita melihat benar-benar udah shifting lah ya. Ya karena sekarang juga digital sudah nggak ya untuk IT pasti, tapi kan semua aspek ya setelah pandemi apalagi ya. Betul. Kita aja sebagai individu kalau nggak pakai gadget itu tuh kalau nggak menggunakan teknologi rasanya ada yang kurang gitu. Ketinggalan dompet nggak apa-apa asalkan dia ketinggalan smartphone. Betul, setuju banget Bu. Nah jadi itu yang menjadi visi barunya Helios ya, digital teknologi partner. Nah prosesnya sekarang sudah sampai mana nih Bu? Mungkin masih awal banget kah atau sudah mid atau gimana? Sebenarnya kita udah start benar-benar lakukan shifting ya. Kita bilang shifting kan berarti pelan lah ya. Pelan-pelan, Gitu is a journey juga gitu. Dari 3 tahun lalu benar itu sebenarnya tertrigger juga dari pandemi ya, di mana suddenly kita biasanya itu having meeting ya offline meeting gitu ya. Namanya presentasi ya benar-benar ke tempat Face to face. baik itu partner atau customer gitu ya. Suddenly semuanya harus become online gitu ya. Dan kita melihat pertama yang kita untuk mensupport shifting ini, pertama produk yang kita cari pun harus bisa mensupport ya. Bahkan kita juga partnernya Grab for Business. Yes, dari segi produk kita coba bagaimana kita mencari produk yang bisa mensupport digital transformasi di sisi customer juga gitu ya. Ya buat customer itu solusi yang buat bisa efisiensi, bisa untuk improve mungkin respon time yang lebih baik kah, atau untuk improve customer satisfaction juga. Jadi kita coba cari dari produk tersebut. Nah, yang kedua yang kita sangat fokus adalah tentu SDM di Heliosnya sendiri gitu. Pada saat kita bilang kita mau jadi digital technology partner, tapi jangan sampai sales saya aja bicaranya masih produk gitu ya. Jadi kita pingin mereka itu bawanya udah dari sisi solutions ya. Pada saat misalkan security solutions misalkan, ada customer kena attack misalkan, ya kalau kita mindsetnya produk kan ya udah berarti butuh ini, belum tentu. Kita harus pahami dulu kenapa gitu ya, dan bantuinnya itu bisa seperti apa, karena luas sekali kan kalau kita bicara security gitu. Nah itu pun skill seperti itu pun harus kita shifting. Jadi perubahan itu pun sangat kita fokusin sih supaya bisa support transformasi kita ke visi kita sebagai digital technology partner. Tanggapan partner-partnernya Helios nih, Principal termasuk salah satunya, itu melihat perubahan Helios ini seperti apa? Responnya sangat positif. Karena apalagi kalau kita bicara partner ya, partner kan bertemunya dengan customer langsung gitu. Kalau kita sih biasanya lebih membantu partner gitu ya. Jadi bertemu customer ya barengan dengan partner seperti itu. Nah, kalau kita lihat partner, bahkan mereka itu bertemu customer, kalau misalkan mereka mungkin mengerti, oh customer punya pain point ini. Tetapi kalau tidak ada solusi yang ready di market, tidak ada SDM yang ready di market, itu juga kesulitan kan. Sehingga partner juga sering memberikan feedback ke inputan ke kita gitu. Pon, lagi tren solusi ini loh. Karena mereka juga tahu kita sekarang nggak sebatas infra, ya nggak sebatas solusi infrastruktur. Ada solusi di luar itu pun biasa mereka memberikan inputan. Pon, ini solusi ini kayaknya lagi dicari loh. Cari dong supaya bisa dia distributor, kita jualan juga jadi lebih gampang gitu ya. Jadi responnya sangat positif karena is real gitu ya. Customer memang mencari solusi-solusi yang makin advance ya untuk mensupport bisnis mereka juga. Jadi tadi yang pasti menjadi poin utama untuk Helios menyediakan solusi ya, jadi bisa dibilang menjadi digital teknologi partner ke customer itu adalah mendengarkan kebutuhannya mereka. Tapi proses develop, bisa dibilang salah satu produk misalnya HMS gitu. Proses developmentnya apa aja sih Bu yang dinilai atau bahkan menjadi variabel sampai bisa di launch gitu? Sebenarnya produk Helios sendiri sekarang nggak cuma HMS. Bahkan sekarang lagi kita benar-benar lagi campaign besar-besaran gitu ya, itu Coventa.
which is itu berbicara tentang generative AI ya. Tapi baik HMS maupun Coventa, dua produk kami ini lahir itu karena kebutuhan dari customer kami sendiri ya. Kita itu sebagai teknologi partner ya, digital technology partner, we know the technology ya, we have orang expertnya, tetapi yang mengerti bisnisnya kan customer, yang mengerti bisnis prosesnya customer, yang punya challenge-nya customer. Nah, beberapa customer yang kita kenal baik, mereka itu menjadi seolah-olah seperti subject matter expert kita. Mereka men-share mengenai kita punya pain points ini, gitu. Nah, kalau ada solusinya, yuk coba kita brainstorm, kita jadi mereka memberikan informasi, insights dari segi needs-nya, kita coba develop. Jadi waktu itu kita kerjasama dengan WhatsApp Business API, ya. Jadi lahirlah Coventa yang hanya simple, hanya untuk mensupport WA Blast lah ya. Tapi dengan manajemen yang lebih baik. Nah, once kita udah punya kerjasama dengan WA gitu, Meta come to us. Udah formalize jadi BSP ya, business solution partnernya mereka. Jadi kita setelah jadi business solution partnernya Meta, which is yang punya WhatsApp kan, itu membuka peluang banyak gitu. Dia mengajarkan kita, lalu mengencourage kita di develop itu lebih banyak lagi gitu ya, featuresnya diperkaya sampai 2 tahun terakhir ini kan sangat hype ya mengenai Gen AI juga. Nah, kebetulan kita kan juga Meta sendiri kan punya Gen AI juga gitu ya. Dan kita juga kebetulan kita juga partnernya Microsoft, which is juga punya teknologi Gen AI gitu ya. Nah, kita coba jahitin si Coventa ini dengan teknologi Gen AI. Sehingga sekarang produk kita ini udah hampir 3 tahun lah gitu. Sekarang ini juga ada teknologi Gen AI dan tidak sekedar hanya untuk serve WA. Tapi kita itu udah bisa, kita bilangnya company Wikipedia. Ini kayak GPT ya, GPT tapi dalam scope hanya untuk internal company. Yes. Sehingga information yang diingin data source atau informasinya ya benar-benar konten dari si within the internal information, sehingga jawabannya tidak kemana-mana gitu ya. Betul. Dan itu sangat-sangat diterima dengan baik. Nah, ide itu pun come out pada saat kita ketemu customer. Oh gitu. Jadi pada saat itu customer cuma simple comment bahwa so many information, employee begitu banyak, tapi dikit-dikit tanya, yang tim HR kerjaannya cuma menjawab pertanyaan orang, waktunya habis gitu. Jadi andaikan ada satu kayak pool of information ya, yang anak-anak tanya itu sifatnya kayak GPT, just chat, langsung bisa memberikan jawaban sesuai dengan ya rules atau regulation atau apapun ya, memang HR information gitu. Itulah kita membuild atau meng-create features baru di Coventa. Jadi yes, itu selalu start dari kebutuhan customer. Ya menarik juga sih Bu. Itu dari sisi bisnis ya Bu, secara transisinya gitu kan, membuat produk sendiri gitu. Kemudian tadi menariknya juga Ibu, salah satu concern adalah memastikan teman-teman di Helios juga bisa up to date dengan menjadi sebuah partner digital teknologi partner, betul ya Bu. Nah, itu dari Bu sendiri mengajarkan atau mengajak teman-teman Helios untuk bersama-sama bertransisi atau shifting ini susah atau gampang Bu? Untungnya tim saya itu relatively masih muda-muda ya, jadi bisa dibilang tim Helios itu sangat agile ya. Percaya atau enggak, 95% itu member saya atau karyawan Helios itu fresh graduate hire ya. 95%. Ya. Wow. 80% itu Gen Z. Oke. Termasuk Ibu. Ya anggap saja termasuk Ibu. Jadi memang masih punya energi yang besar ya untuk belajar, lalu agile sekali ya. Dan kalau kita bicara dunia digital teknologi, itu udah dunianya mereka kan.
Betul, ya. Memang selama ini mereka sebagai user, tapi sekarang bagaimana posisinya mereka itu harus sebagai ya yang provide solutions gitu. Nah, proses mengajar itu menurut saya itu tidak sesusah yang saya bayangkan ya. Cuma memang menjadi challenge adalah lebih ke bagaimana keluar dari comfort zone yang biasanya itu kita cover orang IT, sekarang untuk jual kayak solusi Coventa itu harus jual ke business users kan. Nah, jadi biasanya kayak mereka udah punya knowledge how conversation with IT people, sekarang mereka harus berbicara dengan business people gitu ya. Lebih ke confident levelnya gitu ya. Bisa ya. Nah, sama kita itu ngajarin juga consultative selling. Jadi janganlah sebagai seorang sales sudah harus berubah seperti seorang konsultan. Nah, tentu konsultan itu kan juga butuh jam terbang ya. Jadi sometimes kita itu banyak sekali sharing malah justru kayak business case, study case, supaya mereka punya gambaran real juga. Bahkan kita itu kayak bikin virtual lab juga biar anak-anak juga bisa ngerasain langsung gitu. Oh, solusinya seperti itu ya. Kenapa fresh graduates, Bu? Kenapa fresh dan ini memang baru-baru sekarang atau gimana sih, Bu, sampai karena kan fresh graduates ya untuk company apalagi sudah sebesar Helios ya, Bu, itu something unique lah bisa dibilang. Jadi awalnya waktu tahun pertama sebenarnya masih 50% mungkin fresh, 50% profesional gitu ya. Ada punya challenge tersendiri baik itu fresh maupun profesional gitu ya. Tetapi kan alasan saya kesini, saya pengen build my culture gitu ya, my dream tentang culture seperti apa sih ya buat Helios gitu. Dimana dari pengalaman awal itu ada fresh graduate, ada profesional, itu mengubah profesional itu jauh lebih susah menurutku. Kan mereka memang udah besar di company lain gitu ya. Lalu saya berpikir ya nggak apa-apalah, lebih susah tapi kayaknya lebih sejalan gitu. Jadi saya nekat, saya mau fresh graduate hire. Tetapi kalau untuk fresh graduate hire kan saya harus dapat yang saya yakin juga nih kalau fresh graduate hire dengan yang potensi seperti tulang seperti ini gitu ya. Nah, kebetulan waktu di IBM itu saya sebagai HR ambassador. Ya, waktu itu memang saya HR ambassador buat UGM. Jadi setiap tahun itu saya ke UGM, ke kampus untuk ngajar dan untuk rekrutmen. Jadi dari awal ngajar, seleksi CV, interview, sampai bawa ke Jakarta, proses onboardingnya pun saya involve. Biasa saya sebagai subject matter expert atau mentor ya. Jadi karena itu udah lakukan berkali-kali, sebenarnya saya punya gambaran. Karena untuk hire fresh graduate dan mendevelop itu journey-nya agak beda dan lebih panjang sebenarnya. Tapi berdasarkan pengalaman itu, dan saya sendiri kan gede di IBM bisa dibilang dengan pengalaman kerja developer setahun, join di IBM juga bisa dibilang relatif baru lah ya. Dan terbukti saya bisa ngikutin juga gitu. Jadi saya punya belief anak fresh graduate walaupun memang minim pengalaman, tapi kalau punya semangat belajar yang besar, punya self driven yang sangat besar, kemauan untuk maju, kemauan untuk buat lebih baik gitu ya, dikasih challenge gak takut, itu pasti bisa berhasil gitu. Nah, berdasarkan kepercayaan itu, saya sangat firm. Makanya saya turunlah ke kampus. Rekrutmen langsung. Ini waktu Ibu udah di Helios? Udah di Helios. Udah di Helios. Jadi posisi Ibu langsung direktur kan? Udah direktur. Masuk ke sini kan udah langsung direktur ya. Betul. Iya, kayak langsung bahkan Ibu sendiri ya, tapi Ibu juga enjoy ya, Bu, dengan proses ini. Memang enjoy. Jadi saya masih ingat pagi-pagi naik pesawat terbang ke UKSW, ke Salatiga. Salatiga ya, oke. Di situ ada job fair. Ya udah saya di booth untuk ayo dong sambil memperkenalkan siapa itu Helios, siapa itu CTI ya. Ya karena saya pingin banget gitu bisa fresh graduate health tapi dengan kriteria yang saya mau gitu. Karena kalau saya hanya di Jakarta dan menunggu CV datang, ya unlikely, ya susah untuk mendapatkan yang mungkin saya inginkan gitu. Jadi saya berpikir job fair, ya saya harus jemput bola. Ya udah saya langsung. Karena kalau saya titip ke tim HR, mungkin mereka juga tidak tahu
exactly apa yang saya mau gitu. Ya udah, nekat aja. Langsung ke kampus. Langsung pas ketemu di kantor, loh ibu, ternyata ibu ya. Ibu ternyata bosnya gitu. Dan surprisingly ya, anak-anak yang saya rekrut itu waktu di kampus itu sekarang jadi leader-leaders loh di Helios. Oh wow, oke. Iya. Hasil ya berarti peningkatannya juga ada Iya. Jadi nggak sia-sia lah ibu jemput bola. Bolanya masuk gol. Iya. Lalu setelah rekrutmen yang penting juga adalah program onboardingnya. Oke. Ya, supaya pada saat mereka masuk tidak kebingungan dan sudah ada arahan yang jelas what to do in the first 3 months kan, 90 days gitu ya. Jadi setelah rekrutmen sampai Jakarta, yang ngajar tiap pagi saya lagi. Oke. Waktu Jadi itu benar-benar berbau HR, berbau trainer. Ya. Jadi setiap pagi jam 7 tuh harus datang ke kantor. Saya ngajar jam 7 sampai jam 9, jam 7 sampai jam 9. Kenapa di waktu itu memang Helios masih kecil sekali ya. Dan untuk saya mendelegate itu pun bingung mau delegate ke siapa, dan ada standar yang saya mau yang taunya kan dari saya gitu, jadi agak susah juga untuk kita tuangkan gitu ya. Jadi the only way ya saya harus lakukan supaya bisa diterusin nanti sama yang lain gitu ya, tapi saya harus set that standard first gitu. Jadi awalnya ya sebagai guru juga di sini. Tapi ya Helios sendiri sudah lebih dari 10 tahun. Bu Poni mungkin sudah banyak bertemu dengan tim dengan berbagai macam latar belakang, yang dari anak daerah, mungkin yang dari Jakarta. Apa yang menurut Bu Poni sendiri, apa pelajaran yang paling kena gitu atau paling berkesan yang Bu Poni alami selama menjadi people management ini? Gitu ya. Yang pasti sekarang manage anak-anak sekarang udah beda sekali ya. Jadi buat para leaders juga, kalau kita tidak berubah leadership style-nya udah gak bisa ya. Harus lebih banyak mendengar lagi ya, belajar lebih mendengar. Dan pasti sekarang anak sekarang tuh udah gak bisa pakai kayak dipaksa gitu ya. Tapi harus dibuat mereka mengerti. Mungkin dia bilang empower gitu, harus membuat mereka mengerti. Dan sangat penting open communications ya, keterbukaan, karena mereka itu juga pingin ada kedekatan dengan atasannya, pingin ada bisa berkomunikasi dengan gampang gitu ya, sehingga itu pun yang saya belajar. Jangan ada batasan antara atasan sama bawahan gitu. Ya, saling belajar mengajar. Oke. Nah, mungkin tadi sudah banyak nih kalau cerita dengan Bu Poni ini tanpa terasa waktunya memang cukup panjang ya Bu ya. Tapi tadi sudah mendengarkan dari sisi Heliosnya sendiri, Bu Poni sebagai CEO, kemudian mentoring. Nah, sekarang dari sisi expert IT, mungkin sudah dibahas sedikit di awal ya Bu Poni tertarik dengan dunia IT. Tapi dengan ya bisa dibilang expert juga di dunia IT, tren ke depan nih secara teknologi menurut Bu Poni apa? Tadi mungkin sudah sedikit menyinggung soal generative AI. Tapi apakah ada yang lain mungkin Bu yang kira-kira 5 tahun, 10 tahun ke depan gitu? Kalau 5 tahun sih banyak lah ya melakukan IT predictions ya, IT trend prediction gitu. Ya kalau sekarang quantum computing gitu. Tapi saya lihat sih untuk market Indonesia sendiri sebenarnya kita relatively lebih lambat lah untuk adopsi teknologi tersebut. Kita bicara cloud saja. 10 tahun lalu aja orang udah bicara cloud. Tapi ini kan baru ramai 5 tahun terakhir ini gitu ya. Setelah ya para pemain cloud besar juga investasi data center besar-besaran di Indonesia gitu. Nah, Gen AI mungkin sebab 3 tahun lalu juga udah kita dengar dikit mana GPT, Chat GPT gitu ya. Tapi sekarang benar-benar hype ya. Memang makin cepat tapi butuh waktu lah. Nah, saat ini memang kita sendiri juga sangat fokusin bisa ngikutin IT trend ya. Nah, sekarang generative AI. Apakah quantum computing? Jawabannya ya tunggu dulu gitu ya. Seberapa market siap? Yang men-challenge itu mungkin kita ngerti konsepnya. Kita juga tahu this is the key player dan kita kontak prinsipalnya yuk masuk market Indonesia. Tapi pertanyaannya SDM-nya itu ready atau enggak? Karena customer juga menjadi ada keraguan kalau misalkan SDM-nya itu tidak ready, itu nanti menjalankannya gimana?
mensupport siapa. Nah itu kan buat kita sebagai IT provider gitu ya, sebagai digital technology partner, kita juga butuh waktu kan untuk menyiapkan tim kita. Apakah setahun cukup? Kalau solusi yang cukup advance itu bisa butuh setahun 2 tahun loh gitu. Sehingga kesiapan SDM itu menjadi key juga seberapa cepat market ini bisa adopsi tren IT tersebut ya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Mungkin ya kalau memang mau ngobrol terus sama Bu Poni ini bisa sampai malam gitu nih, Bu. Jadi sebelum kita menutup episode ini ada satu nih pertanyaan yang ya dimulai dengan yang ringan-ringan, kita akhiri dengan yang manis-manis. Oke, Bu Poni, kalau Bu Poni bisa ketemu lagi dengan teknologi mungkin ya, bisa ketemu lagi dengan sosok Bu Poni 10 tahun. Mungkin sebelum memulai Helios, Bu Poni ingin ngomong apa dengan sosok masa lalu Ibu itu? Itu manis ya. Mungkin karena sebenarnya saya kan pindah ke sini juga ada penasarannya, tapi juga ada keraguan gitu ya. Karena kan besar di multinational company dan harus move ke local company gitu ya. Mungkin saya bisa, kalau saya ketemu diriku sendiri 10 tahun lalu, mungkin saya akan bicara be confident. Is a right decision ya. Justru dream itu benar-benar bisa happen justru di local company sih ya. Dan memang tidak gampang perjalanannya, tapi harus percaya sesusah apapun selalu ada solusi. Itu yang benar-benar saya rasakan. Dan kalau saya waktu itu punya pemikiran seperti itu, mungkin saya lebih yakin dan mungkin lebih drive-nya lebih kenceng lagi gitu ya. Ada yang ngomong memberikan advice itu ya, Bu, ya langsung dengar. Iya, gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Poni atas waktunya. Benar-benar ngobrol sama Bu Poni seperti ya ngobrol ya passion Bu Poni sih ya, jadi ngobrol sama mentor yang nggak hanya paham soal teknologi, tapi juga bisnis, IT gitu. Terima kasih banyak Bu Poni atas sharingnya. Sama-sama Ripka. Teknologi berkembang dan bisnis terus berubah, namun yang paling penting kita harus mau terus belajar dan beradaptasi serta play with your limits. Demikian episode IT Lead Up hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Key business decision, innovation, and leadership. IT Lead Up.